Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita masuki mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer penekanannya pada user interface ya. Jadi UI, user interface. Jadi kalau di dalam desain aplikasi itu ada dua. Yang pertama UI, yang kedua UX. Untuk UX itu ada di mata kuliah semester genap. Nah, ini kita di semester untuk UX itu ada di semester ganjil, ini kita ada di semester genap ya. Semester genap itu adalah IMK atau UI. Itu user interface. Jadi nanti kita banyak praktek bagaimana membuat interface ya. Apakah interface desktop, interface web, interface mobile gitu ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, yang digunakan, tool yang digunakan nanti ada beberapa macam. Yang pertama kita bisa menggunakan toolnya itu Photoshop ya. Juga kita bisa menggunakan toolnya yang disediakan oleh web yaitu mockup. Kemudian juga kita bisa untuk tool yang disediakan oleh web ini ada beberapa ya. Itu salah satunya mockup, tapi nanti bisa kita gunakan yang lain. Nah, yang terakhir kita bisa menggunakan tool yang namanya GUI design ya. GUI design. Saya lupa lengkapnya namanya, tapi itu software yang perlu diinstal. Lalu nanti di dalam perkuliahan interface ini kita akan mengenal apa yang disebut dengan wireframe, lalu apa yang disebut dengan mockup, dan apa yang disebut dengan prototype, gitu ya. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman ataupun bias pada ketiga hal tersebut. Jadi untuk wireframe itu menggunakan apa, alatnya, kemudian kalau mockup itu seperti apa alatnya ya. Lalu prototype seperti apa pula alatnya dan bagaimana perbedaannya. Ya, itu. Nah, untuk pertemuan pertama ini secara umum Bapak akan sampaikan bahwa di kelas pengenalan interaksi manusia itu memang secara umum itu sebenarnya banyak hal yang terkait ya berhubungan dengan peralatan teknologi informasi dan manusianya. Misalnya kelemahan-kelemahan manusianya seperti apa, sehingga itulah yang harus dicoba untuk dituangkan menutupi kelemahan manusia tersebut melalui rancangan yang ada di desain interface. Misalnya kita itu sulit membedakan warna ya, antara merah, kemudian merah yang agak muda, orang Jawa bilang mungkin namanya jambon gitu ya, merah muda. Nanti ada lagi merah apa namanya tuh, merah krayon itu ya. Itu ada lagi nanti merah seperti itu, ada lagi nanti warna merahnya merah apa ya, jadi merahnya mungkin agak-agak
lupa ya, agak asing itu namanya. Itu kalau di dalam dunia desain itu kita tidak dalam bentuk tampilan ya. Kita bisa mengimplementasikan dalam bentuk angka. Ini untuk apa namanya? Mengatasi keterbatasan manusia tadi ya. Misalnya kalau mau jambonnya seperti apa? Jambon agak muda betul atau keputihan atau jambon yang agak kemerah-merahan ya. Atau jambon atau merah yang enggak kuning-kuning nanti jadi orange ya kan. Nah, dengan adanya apa namanya? Angka tadi dia tinggal menghafal, oh kita pingin warna angka di angka sekian gitu ya. Nah, itu apa namanya? Lebih mudah bagi kita untuk merancang atau mendesain dibanding kalau kita mengingat-ingat warnanya. Karena warna itu untuk zaman sekarang, nah istilahnya ada warna-warna pastel seperti itu, ya yang itu yang model-model saat ini ya, zaman now gitu ya. Dulu kan nggak ada tuh ya, nah itu zaman-zaman dulu awal-awal kalau warna itu hanya ya merah, apa mejiku, hibi, merah, jingga, hijau, kuning, ungu gitu ya. Paling hanya itu gitu zaman dulu. Kalau sekarang dengan ada teknologi berkembang maka warna bisa dikombinasi-kombinasi sehingga macam-macam warnanya. Apalagi kalau adik-adik pergi ke showroom mobil. Waduh, ada warna itu misalnya dikait-kaitkan dengan lumba-lumba. Nah, warna lumba-lumba itu kan seperti itu ya, abu-abu tapi abu-abunya beda. Itu dikaitkan dengan warna lumba-lumba. Jadi nanti kata-kata lumba-lumbanya ikut tapi dalam bahasa asing. Semacam itu. Jadi kita sulit ya untuk mendesain kalau kita berdasarkan ingatan warna. Tapi kalau kita berdasarkan angka sedikit itu lebih mudah. Nah, oleh karena itu dengan adanya ilmu interaksi manusia ini di apa dicarilah cara supaya manusia mudah merancang apa yang merancang interface. Demikian ya kurang lebih. Lalu kembali tadi ketiga hal, ada wireframe, ada mockup, ada prototype. Ya. Bagaimana membedakan tiga hal ini? Nah, nanti kita akan satu-satu kita coba nih ya. Yang wireframe seperti apa, yang mockup seperti apa, dan yang eh, apa namanya prototype itu seperti apa gitu ya. Lalu toolnya menggunakan apa dan seterusnya. Oh ya, maaf saya ingat nih yang nama software tadi ya, yang GUI design tadi. Jadi kan kita bisa pakai Photoshop, bisa pakai mockup. Untuk software tadi ya, sorry kita kembali ke awal banget, loncat-loncat jadinya. Ya tadi saya ngomong kita bisa nanti akan menggunakan tool Photoshop, kemudian mockup yang disiapkan oleh web, lalu GUI Design Studio. Nah, GUI Design Studio ini yang harus diinstal di komputer. Tuh ya. Nah, sekali lagi jadi kita bisa dengan adanya ilmu interaksi manusia komputer ini kita bisa mengatasi keterbatasan manusia tadi ya, misalnya dalam menyatakan warna seperti itu. Kemudian juga tampilan bentuk ya, tampilan bentuk. Ada yang bundar, bulat gitu ya. Ada yang kotak, kotaknya ada yang lancip, ada yang rounded ya. Itu pun semua bisa bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Roundednya seberapa? Nah, itu bisa dibentuk dalam dalam angka. Jadi bisa jadi kita membuat desain itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nah, dari sini berkaitan dengan wireframe, kemudian prototype, wireframe, mockup dan prototype, maka masing-masing terdapat perbedaan. Kalau kita mengacu pada website di sini ya, kita mengacu pada websitenya grids.com ini, maka di sini dia sebutkan, nah ini artikelnya tentang wireframe, mockup dan prototype. Ada perbedaan yang cukup signifikan sebenarnya pada wireframe dibanding dengan mockup. Jadi wireframe itu bisa digambar secara manual menurut dia. Kita tidak menggunakan tool-tool digital ataupun tidak menggunakan aplikasi. Jadi kita ambil kertas, ya,
lalu pensil atau pulpen, kemudian kita gambar semacam sketsa gitu ya, kita gambar. Jadi misalnya mau buat tampilan desktop gitu ya, atau mungkin tampilan desktop itu maksudnya aplikasi yang ada di PC, personal komputer, atau mungkin bisa tampilan yang ada di HP ya. Tinggal kita buat kotaknya dulu sebagai kanvas utamanya tuh kotak. HP-nya kira-kira ukuran dimensinya berapa layar. Nah, itu kita gambar kotak gitu ya, kayak pensil boleh, bukan boleh. Kemudian komponen-komponennya misalnya. Secara garis besar kita ingin apa di sana yang ditampilkan. Oh, saya ingin login kok. Oh, login sederhana. Berarti hanya butuhkan satu tombol. Eh, Maaf, dibutuhkan dua tombol. Yang pertama, kemudian juga dibutuhkan kolom untuk mengisi username dan password, dan yang terakhir dibutuhkan tulisan username dan tulisan password ya. Tulisan username sebagai label pada username, kolom username, tulisan password sebagai label pada kolom password ya. Lalu dua tombol itu tombol apa saja? Yang pertama tombolnya login, yang kedua tombolnya kalau belum dia pernah daftar, dia harus daftar dulu. Ada namanya tombol daftar. Jadi kalau dia belum pernah masuk di dalam aplikasi ini, harus daftar kan? Berarti tombol daftar, nanti klik maka terbukalah tombol layar pendaftaran. Kalau dia udah pernah mendaftar dan punya akun, maka dia isi dulu akun, username-nya apa, kemudian password apa, baru dia tombol login, diklik gitu. Nah, ini adalah desain sederhana dari yang namanya login ya. Itu kalau kita gambarkan secara wireframe ya, mudah gitu ya. Secara garis besar. Itu belum kita kasih warna, belum kita kasih nanti tombolnya mau bulat atau mau kotak, belum. Jadi yang penting secara garis besar paham, orang secara selintas paham bisa melihat itu. Ya, itu adalah wireframe. Jadi wireframe itu utamanya adalah mempresentasikan konten utama dari aplikasi ya. Lalu menentukan garis besar struktur situs dan layout. Lalu menampilkan user interface dasar situs atau aplikasi yang akan dibuat. Menampilkan user interface dasar ya. Nah, walaupun sebenarnya bisa kita menggunakan kertas dan pensil tadi, tapi karena zaman now ya, anak-anak milenial kan udah males nih pakai yang namanya serba manual gitu ya. Ya pakai HP Pak, mbuan langsung ya. Ternyata udah ada fasilitas yang disiapkan untuk menggambar semacam sketsa tadi ya di HP, bisa di laptop dengan akses internet ya. Itu nanti kita akan coba kita pelajari. Lalu berikutnya adalah mockup. Ya, mockup tulisannya MOCKUP, ini bahasa Inggris. Ya kan? Jadi setelah desain wireframe itu dibuat dan disetujui oleh tim, maka kemudian kita masuk ke desain mockup ya. Jadi ini lebih tingkat lebih halus lagi dibanding dengan wireframe. Jadi mockup ini akan menampilkan user interface yang lebih jelas ya, serta rincian visual lainnya. Nah, gitu ya. Ini menurut apa yang ditulis di dalam website ini ya. Perbedaan wireframe, mockup dan prototype memang tidak terlalu jauh sih ya, tapi jika kita langsung meloncat membuat prototipe tanpa melalui tahapan-tahapan ini, maka bisa jadi proses rancangannya kurang detail ya, kurang bagus begitu. Jadi lebih bagus dan halus kalau kita bergradasi, lebih bagus kita menggunakannya tahapan-tahapan yang disampaikan ini. Setelah kita tadi selesai membuat wireframe, maka kita membuat mockup. Mockup ini bersifat statis ya, masih tidak bisa dicoba diklik, nggak bisa ya. Mockup itu masih bersifat statis, nggak bisa diklik. Jadi fokusnya adalah penampilan dari desain produknya saja. Nah, dengan mockup ini, maka desainer dan developer produk, ya developer itu programmernya ya. Desainer itu kita yang gambar-gambar ini ya. Ini kita bisa melihat rancangan produk yang lebih nyata
ya, lebih jelas. Ini udah mulai kelihatan tombolnya mau seperti apa, rounded atau mau apa namanya itu, siku-siku ya, kotak tapi siku-siku tidak rounded ya. Kalau siku-siku berarti lancip ya, macam itu, atau mau tombolnya bulat misalnya. Termasuk di sini bisa juga kita udah jelas, semakin jelas dimensi ukuran-ukurannya ya. Jadi intinya di sini udah lebih detail dibanding dengan apa tadi, wireframe. Di mockup ini harus bisa menunjukkan warnanya juga, kemudian style ataupun kalau huruf itu ada misalnya huruf apa, huruf Arial gitu ya, huruf eh, misalnya apa ya, jenis fontnya sudah masuk di pokoknya di sini ya. Misalnya kita menggunakan jenis hurufnya misalnya script gitu ya. Kemudian ini jadi termasuk jenis huruf itu di tipografi ini ya. Tipografi ini adalah jenis huruf. Jadi jenis hurufnya harus sudah jelas. Kemudian udah ada gambar-gambarnya, misalnya dia ada logo perusahaan, kita masukkan di dalam mockup ya. Kemudian layout dari kontennya seperti apa gitu ya. Layout dari konten, kalau tadi kita kembali misalnya ke aplikasi login, maka itu layout kontennya apa aja gitu ya. Jadi layout kontennya tadi kan udah saya sebutkan, ada kotak, kotak kolom, ada tombol, ada label ya, labeling dari masing-masing. Sederhana sederhana itu ya. Tapi di sini udah jelas ya layoutnya. Kemudian ukuran-ukuran dimensinya. Kotaknya mau seberapa besar ya. Lebarnya seperti apa, tingginya seperti apa. Demikian juga kolom-kolomnya. Dan juga spasi. Jadi di sini udah lengkap ya, spasi. Dan navigasi tambahan lainnya. Jadi misalnya di situ udah ada navigasi tambahan untuk home misalnya, atau navigasi ke link yang lain. Nah, di sini diberitahu bahwa kita bisa menggunakan layanan mockup itu menggunakan mockup flow ya, mock flow. Walaupun sebenarnya masih banyak ya, masih banyak software lain, kita bisa menggunakan mock flow, bisa menggunakan sketch ya, atau Photoshop yang harus diinstal di laptop ya, Photoshop. Nah, pada proses mockup ini maka bahwa kita sebagai desainer ataupun sebagai tukang gambarnya gitu ya, tukang gambar dari interface-nya ya. Jadi harus tahu aplikasi sekarang ini trennya seperti apa gitu ya. Supaya yang digunakan apa yang dihasilkan nanti aplikasinya laku di pasaran. Karena kalau kita terlanjur merancang di luar tren yang saat ini terjadi, tentu tidak menarik kalau di luar tren. Artinya misalnya kembali ke tren lama yang jadul ya misalnya. Tidak mengikuti tren yang ada gitu. Jadi misalnya aplikasi tren yang sekarang misalnya bentuk tombol itu cenderung lebih tipis-tipis gitu ya. Kalau dulu mungkin tombol kelihatan tebal, kalau sekarang cenderung tombol itu kelihatan tipis misalnya. Warna-warnanya misalnya warna-warna yang tidak ngejreng misalnya. Dulu kan mungkin ngejreng, sekarang warnanya mungkin yang lebih redup misal ini ya. Nah, itu jadi harus diperhatikan beberapa hal. Begitu ya. Ini mockup. Oke, berikutnya adalah prototype. Nah, ini prototype tadi dilakukan setelah desain mockup kita sudah di-ACC atau disetujui. Nah, oleh tim. Jadi kalau desainnya disetujui tim, kita masuk langkah berikutnya yaitu desain prototype. Jadi desain prototype ini semakin dekat dengan tampilan produk akhir. Ya. Dan lebih bersifat interaktif ya. Artinya apa? Artinya kita bisa mencoba untuk mengeklik ya, walaupun di sana tidak ada interaksi misalnya data dan sebagainya. Tapi kita udah bisa mengeklik gitu misalnya rancangan ini. Klik terus bisa keluar apanya nanti ya. Kalau diklik sini menunya keluar, kalau di sini nah, seperti itu.
Di sini dengan adanya kemampuan untuk berinteraksi tadi, maka akan diketahui nih kelemahan-kelemahan dari aplikasi terhadap pengguna atau user saat mereka berinteraksi gitu ya. Sehingga bisa misalnya diketahui dicatat ya, oh ternyata ada kelemahannya di sini dicatat sehingga ini bisa diperbaiki. Demikian. Kemudian eh, dan sekali lagi selain apa namanya sudah diketahui kelemahan-kelemahan dari interaksi dengan user tadi, ya. Dengan adanya prototipe ini, pembuatan aplikasi bisa menjadi lebih cepat, gitu ya, dan lebih irit biaya. Nah, kenapa lebih cepat dan irit biaya? Karena pertama produk yang ingin dikembangkan sudah sesuai dengan user. Karena tadi kita langsung berinteraksi dengan user, apakah produk semacam ini yang diharapkan atau diinginkan. Jadi begitu ini produk ini di launching, user udah siap dan terima. Oh ini memang yang tak inginkan gitu ya. Ini memang kami inginkan. Jadi memang nanti harus pemilihan user atau market pasar dari aplikasi ini juga harus jelas. Jadi memang secara teoritis semacam ini ya langkah-langkahnya kita harus buat aplikasi yang memang sedang digandrungi pasar gitu ya misalnya. Misalnya sekarang aplikasi apa sih yang sedang disenangi? Oh aplikasi musik player misalnya. Ya udah kita rancangnya ke arah sana. Lalu anak muda senangnya seperti apa? Atau misalnya orang tua gitu ya, tergantung marketnya. Oh kita mau buat untuk anak-anak muda, oh, anak muda seperti apa keinginannya. Nanti kita sebagai umpan balik yang diberikan harus umpan balik dari mereka ya, yang menjadi tujuan market kita. Jadi demikian. Dengan demikian nanti ini menjadi lebih mengirit waktu maupun mengirit biaya. Ya. Nah, tool-toolnya seperti apa yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan tool Mockup Plus. Tool Mock Plus di sini ada ya. Lalu tool InVision. Ada lagi tool Justinmind. Jadi ini banyak nih tool-toolnya ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada link juga ingin membuat mockup desain, ketahui 10 aplikasi ini. Jadi sebenarnya di dunia internet ini sudah cukup banyak apa aplikasi yang mendukung untuk desain interface ya, user interface. Nah, jadi sebenarnya setelah ini selesai masih ada satu lagi sebenarnya yaitu user experience. Nah, itu nanti ya di semester berikutnya kalian akan pelajari itu ya user experience atau malah kemarin sudah ya. Nah, itu bisa ini dulu atau bisa UX. Karena dua-dua ini sebenarnya harus berbarengan pada saat aplikasi dibuat. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita introduction-nya sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA boleh gitu ya. Saya tidak buka pertanyaan di sini karena ini berupa rekaman dan bisa juga email. Kalau di WA sudah pada tahu ya nomor HP Bapak. Kalau email itu bisa masuk di indra.unrio@gmail.com. Ya, kalau enggak nanti saya ketik di grup saja kalau pengen tanya emailnya. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.